Oke, jadi di sini saya akan menggunakan beberapa kasus. Ya, saya buka dari PowerPoint dulu. Jadi, ada perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan. Nah, ini yang sering biasa kita temui pada umumnya ya. Jadi, pegawainya statusnya adalah pegawai tetap dan juga gajinya adalah gaji bulanan. Nah, ini kita menggunakan kasus di mana dia pegawai baru mulai bekerja pada awal tahun berjalan. Nah, biasanya awal tahun berjalan itu bulan Januari ya. Saya buat di sini saja Januari 2020. Oke, misalnya begini. Fafi bekerja pada PT Moboi sebagai pegawai tetap sejak 1 Januari 2020. Nah, Fafi belum menikah. Gaji sebulan adalah 12 juta. Mendapatkan tunjangan PPh 60.000. Nah, ini ya. Tunjangan makan 200.000 ini per bulan. Dan tunjangan premi kesehatan 70.000. Nah, dan membayar uang pensiun. Jadi Fafi ini dia membayar sendiri uang pensiun sebesar 100.000. Nah, perhitungan PP 21 untuk bulan Januari dalam hal ini, Fafi hanya memperoleh penghasilan berupa gaji. Nah, sekarang kita hitung. Nah, berapa PPh 21 dan gaji yang diterima Fafi di bulan Januari 2020. Oke, jadi saya langsung buka ya. Ini dia perhitungannya. Saya hide yang di sebelahnya ini, saya hide dulu ya. Saya hide biar supaya kita bisa konsentrasi dengan yang ini saja. Oke, jadi kalau perhitungannya adalah sebagai berikut ya. Jadi gaji per bulannya 12 juta, kita isi di sini. Kemudian ada tunjangan PPh 60.000 ya. Nah, ini tunjangan PPh-nya 60.000. Kita isi di sini. Kemudian tunjangan makannya 200.000. Nah, ini. Jadi tunjangan makannya 200.000 kita isi di bagian sini. Kemudian tunjangan premi kesehatan 70.000. Nah, ini 70.000. Jadi berarti penghasilan bruto ya dari Fafi adalah sebesar total yang di atas ini ya. Berarti 12.330.000. Nah, selanjutnya di sini disebutkan bahwa Fafi membayar uang pensiun sebesar 100.000. Nah, jadi uang pensiun kita isi di bagian bawah sebagai variabel pengurang ya, 100.000. Dan ada biaya jabatan sebesar 500.000 ya. Nah, ini adalah sudah baku menurut undang-undang. Jadi menurut peraturan kalau kita lihat di sini ada biaya jabatan. Jadi biaya jabatan itu merupakan biaya selama setahun atau sebulan yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi biaya jabatan tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 untuk sebulan ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan biaya jabatannya 500.000. Nah, kenapa? Kalau seandainya saya kali 5%, misalnya 5%, oke, di sini 5% dikali dengan penghasilan bruto, maka sudah mencapai 615.500. Nah, ini tidak diperbolehkan karena maksimalnya hanya 500.000 saja. Nah, makanya kita masukin di sini. Berarti total pengurang adalah 600.000, yaitu 100.000 tambah 500.000. Nah, berarti penghasilan neto sebulan adalah 11.730.000. Dapat dari mana? Dapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan iuran pensiun dan biaya jabatannya. Nah, ini dia. Oke. Nah, setelah itu berarti kita harus mencari penghasilan bruto selama 1 tahun. Selama 1 tahun, yaitu yang tadi ya, penghasilan neto selama 1 tahun, sorry. Jadi kita harus mencari penghasilan neto selama setahun, di mana didapat dari penghasilan neto selama sebulan dikali dengan 12. 12 itu artinya 12 bulan, dari Januari sampai Desember. Nah, di sini perlu kita ketahui PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, belum kawin berarti 54 juta ya. Nah, jadi PTKP itu seperti yang tadi kita lihat, Fafi belum menikah. Berarti dia sendiri. Berarti PTKP Fafi adalah sebesar 54 juta. Jadi kalau kita lihat di PTKP di sini, nah ini ya, peraturan per 16/2016. Jadi untuk PTKP, jadi TK0 atau tidak kawin dan tidak ada tanggungan berarti 54 juta. Nah, kalau tidak kawin dan ada tanggungan 1 berarti 58 juta. Nah ini, jadi oleh karena Fafi tadi dia itu belum kawin, maka dia punya PTKP 54 juta. Oke, jadi 54 juta ini kita taruh di sini.
Nah, berarti penghasilan kena pajak setahun itu sama dengan penghasilan neto setahun ya dikurangi dengan PTKP belum kawin. Jadi 140.760 dikurangi 54 juta sama dengan 86.760.000. Nah, berarti sekarang kita akan menghitung tarif PPh-nya. Jadi ini adalah tarif progresif sesuai dengan peraturan pasal 17 ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia ya. Jadi ada tarif progresifnya, yaitu 50 juta sebesar dikali 5%, kemudian 50 sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta sebesar 25%, dan di atas 500 juta dikenakan 30%. Nah, dengan demikian, ini saya sudah susun di bawah ini ya. Nah, ini dia range-nya. Berarti karena penghasilan kena pajak setahunnya adalah 86.760.000, maka kita akan mengkalikan dulu 50 juta dengan 5%. Dapat 2.500.000 dan ditambah dengan 15 juta kali 36.760.000 ya. Nah, ini 36.760.000. Jadi totalnya itu akan sama, 86.760.000. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi PPh 21 per tahunnya adalah 8.014.000. Nah, itu merupakan akumulasi dari progresif 5% dan 15%. Nah, sehingga PPh 21 per bulannya adalah sama dengan, nah ini ya, jadi per tahun dibagi dengan 12. Berarti di bulan Januari, PPh 21 Fafi adalah 667.833. Oke, berarti gaji yang diterima oleh Fafi berapa? Nah, gaji yang diterima adalah penghasilan bruto dikurangi dengan tunjangan premi kesehatan, kemudian dikurangi lagi dengan pensiun, dengan yang per bulannya ya, PPh 21 per bulan. Jadi dia akan terima total sebesar 11.492.167. Oke, sekarang kita akan input transaksi ini ke dalam Accurate. Apakah perhitungannya sama atau tidak? Oke, jadi seperti ini ya. Saya akan masuk ke sini dan saya akan membuat seorang karyawan. Nah, di sini di karyawan. Nah, oke, kebetulan sudah ada ya. Jadi Fafi ini kita klik di sini di Fafi. Nah, kalau belum ada tinggal buat saja namanya. Oke, misalnya Ibu atau Bapak Fafi ya, seperti itu. Nah, kemudian ini tanggal masuknya kita harus tentukan. Berarti tanggal masuk di tanggal 1 Januari 2020. Nah, nomor KTP dan lain-lain silahkan. Nah, yang paling penting adalah di sini dikenakan PPh 21, kemudian nomor NPWP-nya ditulis, status pegawai tetap ya. Nah, statusnya pegawai tetap dan status PTKP-nya tidak kawin ya. Nah, ini jadi belum kawin sesuai dengan yang ada di sini. Jadi belum menikah. Berarti di sininya harus isi tidak kawin, tidak ada tanggungan, dan PPh dihitung mulai Januari. Nah, setelah itu disimpan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi setelah ini di-save ya, disimpan, maka saya anggap saja sudah simpan, maka baru kita lanjutkan untuk proses input gaji. Nah, jadi seperti ini. Kita masuk di pencatatan gaji. Ya. Nah, di pencatatan gaji ini kita pilih bulanan, kemudian cabangnya Jakarta. Nah, kenapa? Karena tadi karyawannya kita tempatkan di cabang Jakarta. Kemudian bulannya kita tentukan bulan Januari. Nah, tanggalnya idealnya kita buat di sini tanggal 31 Januari 2020 ya. Nah, ini sebagai proses akrual atau proses pengakuannya. Nah, berarti akan menimbulkan hutang ya, hutang gaji dan hutang lain-lainnya. Ya, seperti hutang BPJS dan lain-lain. Oke, jatuh temponya misalnya tanggal 10.02.2020. Oke. Nah, di sini saya klik ambil, lalu saya pilih pegawai tetap dan pilih Fafi ya. Nah, setelah pilih Fafi, perhatikan di sini kita harus buat hutang beban, yaitu BMYD gaji Jakarta. Kenapa? Karena ini cabang Jakarta ya, biaya yang masih harus dibayar gaji Jakarta. Oke. Nah, untuk Fafi ini saya tinggal klik, lalu saya akan masukkan yang tadi ya, yang di sini. Nah, berarti gaji bulanannya 12 juta. Nah, saya masukkan di sini. Gaji bulanan, gaji pokoknya 12 juta. Kemudian, tunjangan PPh 60.000. Nah, di sini tunjangan PPh,
Kalau saya klik di sini, hasilnya 745 saya ubah menjadi 60.000. Kemudian, tunjangan makan 200.000. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian, tunjangan premi kesehatan 70.000 ya. Nah, ini 70.000. Nah, setelah itu saya akan masukkan iuran pensiun yang dibayar sendiri adalah 100.000. Nah, berarti di bagian bawah ya. Nah, 100.000. Nah, setelah itu, nah biaya jabatan akan otomatis. Nah, kita akan lihat nih hasilnya ya. Nah, jadi hasilnya ternyata tepat ya. PPh per bulannya atau bulan Januari adalah 667.833 ya. 667.833. Nah, tepat perhitungannya. Oke, berarti gaji yang dibayarkan adalah sebesar 11.492.167 ya. Nah, ini 11.492.167. Jadi tepat perhitungan yang dilakukan oleh Accurate dengan yang kita lakukan secara manual ini. Jadi PTKP pun sudah sesuai dengan PTKP peraturan yang terbaru. Begitu juga dengan biaya jabatannya. Ya. Nah, ini dia. Jadi langsung dihasilkan seperti ini. Nah, oke, kita tinggal klik lanjut saja. Nah, klik lanjut, maka langsung akan diberitahukan bahwa sekian premi kesehatannya, pensiunnya, pajak penghasilannya, gaji yang dibayarkannya, dan pendapatan bruto. Oke, nah, di sini juga sudah otomatis masuk. Nah, akun piutangnya yaitu akun hutang PPh 21 karyawan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan yang untuk Jakarta, dan kesehatan yang Jakarta. Nah, jadi di sini untuk jatuh tempo ini kita bisa buat. Jadi misalnya jatuh tempo PPh ya, PPh-nya kita akan bayar di bulan berikutnya ya. Misalnya di tanggal 10/02/2020. Nah, seperti itu. Begitu juga jatuh tempo premi pensiun. Kapan kira-kira kita akan bayar? Misalnya 10/02/2020 juga. Nah, seperti itu. Kemudian jatuh tempo premi kesehatan misalnya 10/02/2020. Nah, kita akan isi di sini. Nah, jadi kita bisa masukkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi misalnya ada beberapa pegawai, kita tinggal ambil untuk pegawai yang lainnya. Oke, karena ini hanya satu saja, tidak apa-apa. Nah, di sini saya klik simpan atau saya langsung bisa cetak untuk menghasilkan slip gajinya. Ya. Nah, jadi slip gajinya langsung akan dihasilkan seperti ini. Nah, ini dia. Untuk slip gaji. Nah, ya. Oke. Jadi setelah slip gaji, nah kita bisa lihat jurnalnya. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi saya buka jurnalnya. Nah, ini dia ya. Jadi biaya gaji karyawan, kemudian biaya tunjangan PPh yang 60.000, biaya tunjangan uang makan 200.000, dan biaya tunjangan BPJS Kesehatan 70.000. Ya, ini biaya yang ditanggung oleh perusahaan ini. Nah, selanjutnya ini adalah hutang. Jadi hutang biaya yang masih harus dibayar yaitu kesehatan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian hutang PPh 21 ya sesuai dengan perhitungan yang tadi. Ini dia ya. Nah, kemudian dengan biaya gaji itu sendiri. Nah, jadi nanti misalnya pada saat bulan Februari nanti pada saat kita mau bayar, nah caranya gampang. Jadi caranya klik di sini ya di kas bank, kemudian klik di pembayaran. Nah, misalnya saya transfer ke PPh 21 ya ke kas negara dengan menggunakan contohnya Mandiri Rupiah. Nah, di sini saya tidak perlu lagi mencari-cari akun yang mana. Jadi saya cukup klik di sini. Oke, saya buat misalnya tanggal 10/02/2020 ya. Nah, seperti ini saya buat, lalu saya klik ambil. Nah, klik ambil, di sini saya langsung klik di pencatatan gaji. Nah, di pencatatan gaji yang saya mau bayar apa? Jadi, yang saya mau bayar misalnya pajak penghasilannya saja. Jadi, 667.833. Nah, seperti itu. Tinggal klik simpan. Nah, setelah itu saya bisa pilih lagi. Yang saya mau bayar apa lagi. Jadi, misalnya saya input lagi yang baru di pembayaran yang baru. Saya bisa klik ambil pembayaran pencatatan gaji. Saya mau bayar gajinya. Berarti ini saya langsung transfer ke si Fafi-nya ya. 11.492.167. Nah, seperti itu. Oke, jadi caranya mudah ya.
Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan satu kasus, yaitu perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan, di mana pegawai itu bekerja pada awal tahun ya, sejak 1 Januari 2020. Nah, kita sudah membuktikan bahwa perhitungan manual kita ya, perhitungan manual kita dengan yang diinput di Accurate ini adalah sama ya. Kalau kita lihat tadi di buku besar di pencatatan gaji itu adalah sama persis. Nah,